Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pamungkas. Name 2892050102, semester 1, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Pancasakti Bekasi, mata kuliah Aspek Hukum Bisnis. Dosen Bapak Dermawan SEMM. Sekarang ini saya menjelaskan pengertian sumber hukum formal. Hukum formal adalah hukum yang mengatur dan mengikat tata cara menjalankan dan mempertahankan peraturan hukum material. Hukum formal merupakan hukum proses atau hukum acara yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara menjangkau suatu permasalahan, perkara, ke muka pengadilan, dan bagaimana cara hakim memberikan keputusan. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum. 1. Sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan semua norma, kaidah, atau aturan yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak. Lebih jelasnya, sumber hukum material ditentukan berdasarkan perasaan ataupun keyakinan dari seorang individual atau kelompok masyarakat. 2. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal merupakan hasil penerapan dari sumber hukum material. Penerapan ini dilaksanakan supaya seluruh objek dapat menantikan serta hukum dapat berjalan secara baik. Undang-undang. Undang-undang atau status adalah sumber hukum berupa semua aturan yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat dan dijaga oleh pemerintah dari suatu negara di mana undang-undang dibuat. Kebiasaan atau kostum dalam sumber hukum yang dapat dari satu perilaku sama yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Keputusan hakim. Keputusan hakim adalah maupun jurispruden merupakan suatu jenis sumber hukum. Trakta adalah jenis sumber hukum yang berbentuk perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang bersifat mengikat negara-negara yang terkait dengan perjanjian. Melindungi haki perusahaan. Haki atau hak kekayaan intelektual perusahaan adalah suatu hal yang penting karena menjadi dari 5 unsur, yaitu kata, logo, gambar, hologram, suara, dan bentuk 3D. Untuk melindungi haki, sebuah perusahaan harus mendaftarkan ke Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan tanggal penerimaan. Proses pengumuman biasanya dimulai sejak 15 hari setelah penerimaan dan berlangsung selama 2 bulan. Setelah itu akan diproses subjektif selama 150 hari setelah 30 hari pasca masa pengumuman berakhir. Dan akhir adalah proses pendaftaran yang nantinya akan memperoleh sertifikat mereka. Proses sendiri dapat memakan waktu antara 2 atau 3 tahun. Sertifikat mereka berlaku selama 10 tahun. Menyimpan segala bentuk transisi atau kesepakatan dengan baik. Sebagai pengusaha pemula tentu akan melakukan banyak interaksi, transisi, bahkan kesepakatan dengan banyaknya pihak, baik itu mitra bisnis, vendor, dan tenaga kerja. Oleh sebab itu, segala macam transaksi atau kesepakatan sederhana maupun harus dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini penting agar sebagai pengingat kesepakatan bagi para pihak yang berkecimpung untuk menghindari jika ada perbedaan pendapat atau perselisihan di kemudian hari. Selain itu, segala bentuk dokumen terkait dengan kegiatan bisnis perlu dibiasakan disimpan dengan baik agar jika ada investor yang tertarik untuk menambahkan modal, ia dapat melihat atau memeriksa dokumen terkait kegiatan bisnis usaha atau kamu tersebut. Mengelola keuangan dengan baik. Untuk mendapat pendanaan biasanya akan selalu bersinggungan dengan legal. Dalam proses terdapat non-disclosure agreement (NDA), yaitu
berisi hal-hal tergolong rahasia seperti strategi pemasaran, proyek finansial, rencana pengembangan produk dan layanan, serta teknis penemuan, desain, proses, konsep, laporan, data, hingga rahasia dagang. Setelah dana masuk, biasanya ada dua macam, yaitu convertible note dan second holder argument (SH). Setelah kamu mendapatkan dana, maka mengelola keuangan bisnis menjadi hal penting yang harus kamu lakukan meskipun kamu masih pemula atau sudah berpengalaman banyak. Pengusaha yang gagal menjalankan dan mengembangkan bisnis karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Oleh sebab itu, catatlah laporan keuangan dalam satu dokumen, atau kamu juga dapat menggunakan software akuntansi yaitu terpercaya. Melaporkan dan membayar pajak. Melaporkan pajak dan membayar pajak adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh usaha yang sudah memiliki badan hukum mengacu UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1. Unsur-unsur yang dikenakan pajak adalah penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang diterima labu usaha. Melaporkan pajak perlu dilakukan selama bulan yang diatur dalam PPh Pasal 21 garis miring 26, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 25, dan PPh final 1%. Sedangkan untuk tahun diatur dalam SPT PPh tahun final SPT PBH tahun non final. Apabila kamu terlambat menyampaikan SPT tahunan, maka akan ada sanksi administrasi dengan denda sebesar 1 juta dan bunga 2% dari kurang bayar. Selain itu, bila kamu lalai tidak melaporkan selama lebih dari 2 tahun, maka pajak maksimal hanya berlaku selama 24 bulan saja. Yuk pahami sebelum beraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.